Dunia akhirnya menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di laporan-laporan intelijen. Perang Besar Timur Tengah resmi pecah. Iran hari ini melancarkan serangan terbesar sepanjang sejarah konflik Iran-Israel. Tepat pukul 4.30 waktu Yerusalem, puluhan rudal balistik jarak jauh melesat dari berbagai titik di Iran menuju jantung pertahanan Israel. Yang paling mengejutkan dunia adalah salah satu rudal balistik utama menghantam sebuah rumah sakit besar di wilayah pusat Israel. Rumah sakit itu dikenal sebagai pusat layanan kesehatan paling modern, dan ironisnya menjadi lokasi evakuasi korban luka akibat serangan-serangan sebelumnya. Ledakan maha dahsyat tersebut membuat bangunan rumah sakit runtuh seketika, menyisakan kepanikan luar biasa. Korban luka dan tewas diperkirakan mencapai ratusan orang. Fatah, rudal yang dulu diremehkan kini menjadi simbol kehancuran. Serangan itu menggunakan rudal generasi terbaru Iran, Fatah II, penerus dari rudal hipersonik Fatah yang pertama kali diperkenalkan tahun 2023. Awalnya dunia barat menertawakan klaim Iran bahwa Fatah dapat menembus pertahanan rudal tercanggih dunia. Para pengamat militer saat itu meragukan kecepatan hipersonik rudal Iran bisa akurat dalam menyerang target strategis. Namun hari ini, keraguan itu berubah menjadi teror nyata. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan David's Sling yang selama ini menjadi kebanggaan Israel tak mampu menghentikan laju rudal itu. Beberapa rudal memang berhasil dihancurkan di udara, namun rudal yang menghantam rumah sakit berhasil menyelinap melewati titik buta pertahanan Israel. Kondisi Israel saat ini mencekam, seperti awal dari kiamat. Di Tel Aviv dan Yerusalem, sirene serangan udara tak berhenti berbunyi. Warga panik. Supermarket diserbu, jalan-jalan macet, stasiun-stasiun kereta penuh sesak oleh ribuan orang yang mencari tempat aman. Di media sosial, warga Israel menuliskan satu kata, "Kiamat sudah datang." Beberapa laporan menyebutkan rudal lainnya menghantam instalasi listrik dan pusat komunikasi. Akibatnya, beberapa bagian Israel gelap gulita, komunikasi terputus, dan situasi semakin tidak terkendali. Perdana Menteri Israel mengumumkan status darurat nasional dan memerintahkan seluruh kekuatan militer untuk siaga penuh. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Hari ini kita diserang secara brutal. Ini adalah deklarasi perang secara terbuka. Israel akan membalas dengan kekuatan penuh. Iran akan menanggung akibat dari perbuatannya." Respons Iran, "Ini baru permulaan." Di sisi lain, militer Iran menyebut bahwa serangan ini baru permulaan. Dalam siaran langsung dari Teheran, Komandan Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, berkata, "Hari ini adalah hari pembalasan. Darah para martir kami yang ditumpahkan Israel akan dibayar lunas. Jika Israel berani membalas, maka gelombang kedua akan membuat mereka benar-benar merasakan apa arti neraka." Dunia internasional. Ketakutan perang dunia baru. Respons dunia internasional pun bermunculan. PBB segera mengadakan sidang darurat. Presiden Amerika Serikat menyerukan penghentian eskalasi dan memperingatkan Iran agar tidak menyerang fasilitas-fasilitas sipil lagi. Namun Iran tetap bersikukuh. Serangan ini adalah hak balasan atas agresi militer Israel selama bertahun-tahun di wilayah Suriah dan Palestina. Pasar saham dunia jatuh. Harga minyak melonjak drastis. Beberapa analis politik bahkan mulai menyebut konflik ini berpotensi menjadi awal Perang Dunia III, jika sekutu-sekutu kedua belah pihak mulai terlibat secara langsung. Untuk pertama kalinya, sebuah rumah sakit utama di tengah Israel hancur dihantam rudal balistik hipersonik Fatah II buatan Iran. Ledakan mengerikan itu mengguncang kawasan seluas beberapa kilometer. Api membakar puing-puing bangunan. Suara sirene dan jeritan memenuhi udara. Korban tewas mencapai puluhan orang, dengan ratusan lainnya luka-luka.
Namun yang membuat dunia terguncang bukan sekadar ledakan itu, tetapi alasan dibalik pemilihan target rumah sakit tersebut, agar mereka merasakan apa yang mereka lakukan di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran beberapa menit setelah serangan, Iran secara terang-terangan menyatakan alasan mengapa mereka memilih rumah sakit sebagai sasaran. Serangan ini adalah pembalasan langsung atas kekejaman Israel yang membombardir rumah-rumah sakit di Gaza selama bertahun-tahun. Dunia diam. Tidak ada yang peduli saat anak-anak dan wanita Palestina dikubur hidup-hidup di bawah puing-puing rumah sakit mereka. Hari ini, kami hanya menunjukkan kepada Israel rasa sakit yang sama. Selama konflik Israel-Gaza tahun 2023 hingga 2024, dunia dikejutkan oleh serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli Arab Hospital di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Israel berdalih bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh milisi Hamas untuk bersembunyi. Namun investigasi internasional tidak pernah memberikan bukti konklusif. Yang pasti, korban sipil berjatuhan, dan dunia Arab tidak pernah melupakannya. Hari ini, Iran membalas dengan cara yang sama. Rumah sakit utama di jantung Israel runtuh dalam sekejap. Api membakar puing-puing. Ambulans tak mampu menembus reruntuhan. Jeritan para korban bercampur dengan suara sirene yang tak henti-hentinya mengoyak langit Tel Aviv. Namun horor ini belum apa-apa. Dalam siaran langsung beberapa saat setelah serangan, seorang pejabat tinggi Garda Revolusi Iran menyampaikan pesan keras kepada dunia. Israel baru saja menerima tamparan pertama. Jika mereka pikir ini sudah puncaknya, mereka sangat keliru. Yang datang berikutnya akan membuat mereka berlutut. Rudal Fatah II yang menghancurkan rumah sakit itu hanyalah pembuka jalan. Ada laporan intelijen yang menyebutkan bahwa Iran sudah mempersiapkan gelombang kedua dan ketiga, yang kabarnya akan lebih besar dan lebih mematikan. Bahkan ada desas-desus bahwa target berikutnya adalah fasilitas militer, pusat pemerintahan, dan pusat-pusat nuklir Israel. Israel panik, pertahanan lumpuh, dunia menahan napas. Sistem pertahanan Iron Dome dan David's Sling kini kehilangan wibawa. Rudal-rudal Iran yang melaju dengan kecepatan hipersonik melewati pertahanan udara canggih Israel seperti bayangan melesat di kegelapan. Perdana Menteri Israel telah memerintahkan mobilisasi penuh militer Israel, termasuk pasukan cadangan. Tapi dunia tahu, Israel tidak pernah menghadapi ancaman sebesar ini. Bahkan serangan dari Hamas atau Hizbullah sebelumnya hanyalah permainan anak-anak dibandingkan hujan rudal balistik berkecepatan hipersonik ini. Serangan berikutnya lebih besar. Laporan intelijen membocorkan ancaman. Sumber-sumber militer dari kawasan menyebutkan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Beberapa pangkalan rudal jarak jauh di wilayah Iran bagian barat masih tertutup dan belum aktif, menandakan bahwa Iran masih menahan kekuatan utama